Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyajikan satu kisah horor untuk kawan-kawan semuanya. Semoga cerita-cerita dari kami, kisah dari kami masih tetap bisa menghibur ya Mas Jalu ya. Betul. Dan apa kabar Mas Jalu hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya, alhamdulillah. Dan apa kabar juga teman-teman di sana penikmat AHS yang sudah menonton AHS. Semoga hari ini semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu. Tidak perlu panjang lebar, langsung saja ke cerita. Ini ada satu kisah dari Mas Andi di Pontianak, Mas Jalu. Beliau itu ingin berbagi kisah atau sebuah cerita horor yang pernah dialami oleh keluarga, terutama oleh kakeknya atau Mbak Kakung yang bernama Mbah Suryo. Jadi kisah itu sudah cukup lama, di sekitar tahun 82-83 di Malang. Jadi Mas Andi itu aslinya orang Malang. Orang Malang. Cuma sekarang tinggalnya di Pontianak. Usahanya ada di sana. Nah, ini kan di tahun 82 atau 83, saya lupa nggak nanya apa Mas Andi sudah lahir apa belum. Yang jelas itu yang dialami, cerita ini yang mengalami keluarga dalam hal ini ya, yang paling dominan itu Mbah Suryo, mbahnya Mbah Kakungnya Mas Andi. Jadi sosok Mbah Kakung itu sangat dihormati sebagai seorang yang sangat peduli dengan lingkungan, terus dengan budaya, kearifan lokal yang ada. Terutama saat itu kan ya namanya kampung ya, terus sebuah desa di pesisir bisa dibilang begitu kan, Malangnya di Donomulyo kalau tidak salah, di Donomulyo, Tlogosari. Berarti pesisir selatan mungkin ya? Iya, masih garis pantainya pantai selatan dengan landscape yang seperti itu. Jadi ada perbukitan sedikit, terus nanti sebentar nggak begitu lama itu sudah garis pantai. Bahkan desa Tlogosari, setahu saya itu di sana itu ada beberapa telaga, bahkan diapit oleh 4 telaga, bro. Luar biasa. Kalau di sana itu destinasi wisata, mungkin sekarang kayak apa saya nggak paham, tapi dari ceritanya Mas Andi itu, apalagi sekarang ya, dulu itu bisa dibayangkan sahdunya kayak apa kalau misalnya asri banget lah. Iya, kalau misalnya pagi-pagi jam 7, jam 8 kita ada di sana dengan pemandangan persawahan, tegalan, terus jalan-jalan bahkan masih pakai makadam ya, jadi batu-batuan gunung. Tapi dalam pandangan jauh lautnya kelihatan. Luar biasa, bisa seperti itu. Nah, di sana itu Mbah Suryo itu bisa jadi salah seorang yang dituakan, terutama untuk lingkungan sekitar. Dia sangat peduli dengan budaya, kearifan lokal, termasuk dia itu sangat senang mengkoleksi benda-benda warisan leluhur, terutama yang ada unsur seninya, bro. Oh, berarti kayak model gong dan teman-temannya tuh. Jadi ada seperangkat gamelan, ya. Punya aula tersendiri, itu isinya gamelan, seperangkat gamelan itu dari gong, kenong, bodang barung, apa aja itu ada di sana. Nah, di sana itu ada sampai sekarang juga masih hidup ya, masih lestari kesenian jaranan. Kalau di Tegal mungkin itu kayak kesenian kuda lumping gitu lah ya. Betul, kuda ini kalau di sini ya dinamakan kuda lumping, terus ada yang namanya di Kidul catilan. Iya. Kalau era epic ada kesana juga. Terus kalau misalnya pada masa awalnya kan ini ya, itu berupa tari-tarian. Memang ini sangat mistis karena kemariannya lagi ada trance, jadi ada yang berkaitan dengan kesurupan, ya kan. Kalau misalnya ada penampilan tadi kuda lumping atau misalnya jaranan, biasanya ada yang kesurupan, terus tadi ya ada yang kebal senjata, ada makan beling, kebal api, macam-macam hal. Dan untuk warga Tlogosari saat itu juga hal yang seperti ini juga masih dikultuskan, masih dianggap keramat.
kesenian-kesenian tersebut. Artinya kesenian yang satu ini nih erat banget kaitannya dengan yang namanya mistik. Betul sekali. Bahkan di kampung sana di Tlogosari di tahun tersebut gitu ya, hampir setiap rumah itu punya tempat khusus atau kamar khusus itu yang disebut sandingan. Jadi tidak harus ruangannya gede, tapi di ruangan tersebut itu di malam-malam tertentu, apa mungkin Selasa Kliwon atau Selasa Manis itu mereka itu membuat sebuah sesaji ubi rampe isinya. Ya kayak ubi rampe pada umumnya, ada tadi ya kembang tujuh rupa, kembang sekaman, gitu ya. terus ada kemenyan, terus ada kopi hitam dari manis, kopi pahit, ada rokoknya juga, bahkan pisang atau ada apa gitu ya. Tapi menurut Mas Andi, dari apa yang diceritakan sama orang tuanya lah ya, bahkan mungkin turun-temurun sampai sekarang yang masih pakai, itu yang nggak boleh dilupakan itu di jajanan pasarnya yang ada di sana itu harus ada apem. Apem, kalau apem di Tegal ini kan apem biasanya bentuknya kerucut ya. Betul. Bulat tapi kerucut lancip ya. Kalau di sana apemnya tuh sama seperti apa tuh? Karena ada juga apem yang pernah saya di daerah lain waktu itu bentuknya jadi kotak. Iya. Kalau di sini bentuknya pakai takir lah. Betul. Itu ujungnya lancip ya. Mungkin ada filosofi tersendiri. Namun di sini kita lagi tidak bahas itu. Ada seperti itu. Kalau kenyataannya buat nyuguh ke siapa atau apa, mungkin ya sederhanakan saja. Ini ada sedekah gaib untuk sesuatu yang nggak nampak, penghormatan terhadap sesuatu yang di luar kita yang ada di sana, mungkin seperti itu. Jadi sangat mistis hari-hari, apalagi di tahun 80-an mungkin ya. Iya, di tahun 80-an belum ada listrik sampai ke sana. Hari-hari itu ya dengan lampu minyak seperti cerita-cerita yang sudah di kampung kita kan sama seperti itu. Dan menurut Mas Andi juga di tahun tersebut jam 7 malam itu praktis sudah nggak ada kehidupan bro. Jadi nggak ada orang keluar lah. Masing-masing udah di dalam rumah. Iya, rumah sudah jarang-jarang, apalagi landscape-nya kan turun naik, jalanannya itu nggak rata kayak di kampung kita. Gitu. Tempat tinggal Mbah Suryo itu cukup gede dan ada beberapa tempat di rumah tersebut emang panggung. Ada juga aulanya, yaitu di sana buat naruh tadi gamelan. Ya. Bahkan di sisi rumah, ya bagian kiri atau kanannya itu ada sungai kecil, nanti terhubung sama telaga, salah satu telaga yang saya bilang 4 itu ya. Dan itu jembatannya pun bukan jembatan yang seperti era modern seperti sekarang ini. Jembatan konvensional biasanya itu yang melingkar begini loh. Biasanya itu kayak setengah lingkaran model. Iya, itu kalau kayak di Chinese sana di Tiongkok itu dari batu yang disusun tanpa pondasi, jadi saling mengait. Kalau ada tekanan gede, biasanya itu tambah kencang. Jadi sangat presisi, bentuknya itu kayak kipas seperti itu. Jembatan Londo. Bahkan konon Mas Andi sendiri ke atasnya itu ada kaitannya sama kolonial, ada yang menikah atau dekat lah sama kolonial. Nah, jadi orang Londo masih ada keturunan sana lah ya. Jadi bisa dimaklumi misalnya kemariannya itu Mbak Suryo itu punya pengaruh atau bisa menonjol dari lingkungan sekitar, rakyat sekitar itu seperti itu. Tapi kecintaannya sama budaya itu sangat mendalam sampai dia itu mengoleksi semua benda-benda seni, terutama ya tadi gamelan sama piranti atau properti untuk seni jaranan. Dan itu diperlakukan secara khusus karena dia itu sangat mencintai seni Jawa di wilayahnya. Namun untuk sisi mistisnya dia tidak begitu mendalami. Walaupun si Mbah Suryo ini tahu lah ya antara hubungannya tadi seni itu dia sangat erat dengan mistis. Dan dengan penghormatan untuk itu, karena memang nanti takut-takut salah memperlakukan atau salah buat ngerawatin, dia itu ada satu orang spiritual juga, dia juga dalang khusus itu namanya Mbak Darmo, yang khusus untuk merawati itu semua barang-barang yang dia miliki. Berarti artinya di sini Mbah Darmo ini berperan sebagai, kalau katakanlah seperti makam ini mungkin kuncennya si tadi ya. Iya, kuncennya si alat-alat tadi. Jadi
diceritakan bahwa ini alat kalau misalnya mau dipakai ndak gamelannya, ndak properti untuk jaranan itu ndak bisa digunakan sembarang. Kalau misalnya saat ini itu kan biasanya ditanggap ya, kalau di sini namanya ditanggap iya, buat hiburan. Kalau di sini ya, kalau misalnya ada gitanan, ada acara-acara kendurian tertentu itu biasanya ditanggap. Di sini aja kita masa kecil masih ada yang seperti itu. Masih ada. Saya paling takut sama barongannya, bro. Iya, barongannya minta duit mulu, bro. Betul. Padahal dia mungkin minta duit, tapi saya pengalaman pribadi saya ada kan kesenian jaran lumping di sini, jatuhnya namanya jaran lumping. Itu biasanya orang-orang yang punya duit banyak. Kalau nggak nanggap jaran lumping nggak hebat. Iya, belum keren. Belum keren. Kalau nggak itu biasanya wayang. Kalau nggak wayang itu. Kalau jaran lumping biasanya kan ada atraksi itu keliling kampung, ya kan. Ada beberapa yang pakai kuda lumping itu pada kesurupan. Tapi yang paling gila nih itu kan yang barongnya itu, yang pakai topeng. Kalau barongnya seni kuda lumping sama barongnya Bali beda. Ya kan, kalau ini tapi bentukannya mirip topeng-topengnya ya, jadi kayak sosok penggabungan antara singa terus yang sosok yang bercaling mata gede itu pokoknya powerful lah. Nah itu dulu kalau saya lagi nonton jalan lumping atau kuda lumping, saya nggak mau deket-deket, selalu di dalam pagar, ada pagar bambu di kebun. Saya gendong sama mbak saya itu usia 6-7 tahun lah. Saya takutnya dia itu kan ngejar bocah-bocah, bro. Betul ya kan. Iya. Itu berusaha, entah kenapa berusaha sebisa mungkin mbak saya menyembunyikan saya, atau saya yang merasa pengen disembunyikan. Saya takut dikejar sama tadi, justru malah sembunyi, so kepedean. Tapi kalau misalnya itu lewat, yang lain aman pasti ngejar saya, bro. Entah kenapa. Apakah kelihatannya dagingnya manis atau katanya ini paling kecil, paling muda di Sokoyoko. Iya, apakah balungannya amoh, tapi itu dalam gendongan mbak saya, itu di dalam pagar, tetap aja manjat pagar, bro. Serius. Itu yang lain itu banyak bocah-bocah di jalanan gede, itu kayak di kidul desa itu kan jalanan gede. Tetap aja dia tuh nyampe lompat pagar bambu itu nggak kecangkul, tetap ngejarin saya. Makanya saya ada pengalaman buruk untuk ke barongan. Enggak banget, tapi saya pengen nonton, tapi selalu dikejar. Tapi entah bagaimana mbak saya yang menganulir, ntar dia kabur ngejar yang lain, entah ngejar atau minta duit, saya lupa ingat lah. Nah itu aja kita yang bukan sentranya kesenian tersebut. Di sini mistisnya udah kayak apa dulu. Iya. Apalagi di Malang sana, di pesisir pantai selatan di tahun tersebut, jadi dirasa rumlah untuk tadi perlakuan yang istimewa. Nggak boleh misalnya Mas Jalu ngitanin bocah, terus saya pengen hari ini, itu jauh-jauh hari udah pesen, nanti jatuhnya dihitung. Jatuh harinya harus keluar itu kapan, harus diritualkan dulu. Itu tugasnya Mbak Darmo. Iya, sebagai kunci ya. Satu ketika, bro, muncullah satu sosok, satu orang yang kemudian kalau di sini tuh pengen kelihatan. Tapi di desa tersebut. Orang yang pengen kelihatan lah, pengen punya nama. Iya, orangnya rada degek loh. Merasa pintar gitu. Merasa pintar dan usianya sih lebih muda, jauh lebih muda dari Mbak Suro dan Mbak Darmo. Dia itu akhirnya buat paguyuban jaranan. Karena mungkin di situ banyak yang memiliki alat seperti itu. Betul. Mungkin sentralnya juga ada di sana. Dia itu membuat sebuah paguyuban jaranan. Dan kalau dari ceritanya Mas Andi, dari orang tuanya, yang nyewa sih ngerame nggak rame, ya biasa-biasa aja. Cuman dia pengen punya nama gimana sih? Iya. Jadi kalau misalnya ada acara-acara gede, apalagi dari kelurahan, pihak kecamatan, pengen dia yang diambil seperti itu loh. Dan satu ketika ini dia dapat tender untuk acara di kelurahan. Ada tender di acara kelurahan. Jadi ada aturan yang tidak baku sih sebenarnya antara satu wilayah ke wilayah yang lain. Itu biasanya kalau Mbak Darmo misalnya kesenian ini ditanggap, itu ngeluarin barong 3, terus jaranannya itu paling 4, seperti itu. Ada hitungannya lah. Orang tersebut itu yang radon degek itu namanya
Pak Priyadi. Entah Supriyadi depannya Supriyadi mungkin Su ya. Su biasanya hari apa pasarannya itu? Biasanya hari Selasa atau enggak Kamis. Selasa ya Kamis ya. Akhirnya Su. Ya, Supriyadi. Susi enggak termasuk. Susi termasuk. Enggak ya? Iya termasuk juga kan Su juga. Suhadi, Suprapto. Itu mungkin Supriyadi. Kamis. Ya, itu namanya Priyadi. Wongnya kaya ngono. Nah, itu juga sama kayak Mbak Darmo, yang satu kampung itu sering mengeluarkan ketika ada penampilan tersebut ada kuncian yang nggak baku, tapi umum di situ tuh harus tiga barong yang keluar. Itu yang make juga orang-orang yang misalnya itu kan barong sama jaranan. Ini yang lebih powerful biasanya orang-orang khusus yang sudah bisa mengendalikan lah seperti itu. Iya. Untuk sosok barong tersebut yang make topeng itu barong berikut atributnya lah. Itu biasanya 3 sama 4 jadi 7. Nah, 3 orang barong, nanti yang naik jaranan itu 4. Nah, Pak Lurah mintanya ditambahin, bro. Pak Lurahnya. Iya, yang pesen sama Priyadi itu loh. Sama Pak Priyadi. Oh, jangan 3 rame katanya. Ya Pak, umumnya kayak no, ora umum sih ora umum, lurah isin karo wong kecamatan. Iya betul. Iki tamune ora umum ya. Ora umum tamune. Hanya orang foto-foto kalau barongnya piye, ya kan? Misalnya. Tapi memang zaman semono, kalau zaman segitu ya, itu hanya kalau jadi pejabat sih. Tapi memang zaman segitu, zaman tahun 80-an, 90-an ya mungkin. Mungkin 90 juga 90 awalan. Itu yang namanya lurah itu punya power yang benar-benar lurah itu harus aktif, bro. Iya, kalau mungkin sekarang kayak bukan lurah zaman segitu, tapi kalau zaman sekarang mungkin kayak gubernur mungkin. Powernya itu seperti itu. Makanya kalau lurah dulu itu pasti orang kuat, apalagi Pak Camat, apalagi Bupati. Makanya bisa dibayangkan Pak Harto kayak apa kuatnya, Pak Karno kayak apa kuatnya dalam sisi spiritual. Ini kan kita koridornya di mistik, jadi hubungannya ke situ masuk akal. Kan seperti itu. Nah, Pak Lurah minta murah telung sini. Apa ataupun 6, lu nambahin sidik Pak, yang enggak 6 apa piro barongnya. Nah itu minta nambahan untuk jumlah tadi ya, pemain dari barongnya sendiri yang tadinya 3 orang minta 5, terus yang tadinya jaranannya cuma 4 minta ditambah supaya 7. Pusing Priyadi. Satu sisi dia itu ndak punya alat yang lebih dari itu, propertinya ya jaran kepangnya, terus barongnya juga ndak cukup, pemainnya mungkin kurang juga. Tapi kalau masalah dia mau nyewa atau mau minjem itu harus ke Mbak Suryo satu-satunya antengsin, bro. Iya. Kata yang sih sebenarnya, tapi nggak mau. Saya lebih baik tengsin sama Mbak Suryo daripada kehilangan tender dari kepala negara. Iya kan. Apalagi nanti ada tembusan memo ke kecamatan. Iya betul. Pak Lurah sendiri udah menuntut hitungannya. Iya, nanti tampil di Senayan misalnya. ada tender kontrak juga, ada tanda tangannya juga kan antara Pak Lurah sama Pak Priyadi. Nanti kalau Pak Camat puas, langsung saya promosikan. Itu mungkin. Bisa jadi. Akhirnya dengan bisa diberani-beraniin yang tadinya itu enggan untuk ke rumahnya Mbak Darmo, pulau nuwun ke sana. Ada datang ke Mbak Suryo kemudian ke Mbak Darmo dengan kenyataan, Mbah sudah datang ke rumahnya, Mbah pulau niki enten acara dada begitu kan. Saya itu membutuhkan tambahan barong, saya juga butuh tambahan untuk tadi jaranannya. Oh, gini. Enakan Mbah Suryo itu orangnya baik kan. Terus tirosen niate pripun, Dek atau Mas manggilnya kan, walaupun lebih muda. Kulo badhe ngampir, pinjem atau sewa lah ya, bahasa harusnya kan pinjem. Bahasa sekarang ya. Untuk nambahi yang kurang yang dari punya saya. Oh, terus mau dipakainya kapan? Besok malam Pak. Aduh, nggak bisa begitu ya Dek, Mas. Kadang-kadang Mas. Itu pokoknya udah angel bro, nggak bisa gimana tender bisa lepas. Kodok masih bunyi terus bro. Memang sih. Jadi di luar kami itu bukan musim hujan, tapi kemarin itu udah masuk musim ketiga ya, musim panas. Betul. Tapi ada hujan lagi, akhirnya kodok itu manggil supaya hujan. Ini udah gerah keringetan saya. Ini kan itu orok itu bukan backsound tapi asli kodok.
Dan lucunya lagi, kodok itu bukan di kali, tapi di kolam ikan saya. Itu bukan akuarium. Iya, coba di kolam satunya yang ada gurame besar, habis kan. Lanjut ke cerita bro. Ya jadikanlah itu backsound. Itu dengan berat hati, dengan pura-pura. Saya itu berdamai dengan dirimu lah. Just merendahkan diri yang nggak apa-apa daripada rendah di hadapan Pak Lurah dan Pak Camat. Matur sama Mbak Suryo untuk minjem tadi barong sama jarananya. Nah, si Mbak Suryo ngomong dengan halus, saya bukannya apa-apa, sudah turun-temurun, ini kalau keluar kan harus diritualkan dulu. Tidak sembarangan, harinya juga ada hitungannya, Mas Priadi. Pokoknya langsung kayak gitu, itu kenapa? Selalu aja gimana sih? Ya seperti itu bro. Cuman nggak terucap. Cuman rokoknya kalau tuh orang gusar ini kan. Terus langsung. Nanti tapi jenengan sabar. Saya kan ada yang ngerawatin untuk tanggung jawab masalah gamelan, masalah barang-barang saya itu ada. Iya, ada Mbak Darmo. Dipanggil Mbak Darmo. Jadi ya pembantunya atau asistennya, no, itu kan. Juragan, itu kan. Itu mau suruh manggil Mbak Darmo yang rumahnya agak jauh sih dari situ. Tapi wong sakti bro, udah tahu, baru ngomong seperti itu, assalamualaikum, gitu kan. Udah datang ke situ. Ngerti ya kata Priadi. Kita apa umurnya panjang gini kan. Emang kenapa panjang? Kalau ndak berkah ya buat apa kata Mbak Darmo kan. Iya maksudnya saya tadi itu kan ngobrolin jenengan ya Mbak Suryo ya. Kang Suryo manggilnya Kang. Iya, ini Dek Priadi atau Mas Priadi itu odok. Mbak Darmo yang sosoknya tenang, badannya agak gempal gede, tenang, ngepang, lengan begini kan, tertunduk sila di depan mereka. Gak mau itu pandangannya penceritaan itu nggak mau. Begitu juga Mbak Suryo orangnya anteng. Itu dia yang gusar itu kan Priadinya. Iki Mbah, kadang-kadang ngomongnya Mbah, kadang-kadang ngomongnya Kang, lebih tua kan. Ini ada kenyataan mau minjem alat saya. Oh, seperti itu paling ya bro. Mau dipinjem kapan? Buat besok. Soalnya akan ditonton oleh pihak kelurahan, akan tembusan ada diundang dari pihak kecamatan, kabupaten. Tamunya luar biasa. Tamunya luar biasa. Nanti kalau sukses ini untuk akan hiburan. Diajak ke Senayan. Seperti itu. Oh, boleh ya? Oke ya, boleh ya? Ya cara kita seperti itu. Oke, boleh ya? Sip, gitu kan? Loh, udah diginiin. Saya begini Amit Sewu katanya, bukan masalah nanti ditonton sama Pak Lurah. Pak Lurah aja kecilnya saya tahu. Kata Mbak Darmo. Bapaknya Pak Lurah itu sama saya bestian. Jadi mau ditonton sama Pak Lurah, mau ditonton sama Pak Camat, Pak Bupati, yo terserah wae. Tapi ini semua ndak bisa sembarangan. Kamu juga kan bukan orang bodoh, kamu juga orang pintar, saya tahu. Energinya kan terasa dari situ. Yang ngomong kayak gitu enggak? Ngomong itu kan harus ada keluar, itu harus dihitung harinya. Ini nggak bisa kalau misalnya buat besok malam. Tolong. Kalau misalnya saya nggak sama jenengan gimana ini? Kalau misalnya nggak hari ini, hari besok saya bisa pakai alatnya jenengan, nanti saya kan namanya jelek, kampung kita juga ikut jelek di hadapan Pak Camat. Bawa itu padahal pambuh bro. Iya. Akhirnya kan jadi masalah itu jadi si Mbak Suryo akhirnya ikut berpikir. Tadinya itu dia selau mutik kan Mbak Darmo, piye gimana gitu kan. Terus Mbak Darmo itu anteng, seakan-akan itu dia bicara dengan batinnya sendiri atau dengan sesuatu yang tidak nampak. Iya. Menang bro, yang menangmu kan menang tidur kan atau keluar gitu. Kalau pintar enggak menang habis itu dia memutuskan seperti itu dulu kan, ditarik rokoknya dalam baru dia ngobrol. Oh ya wis katanya, enggak apa-apa, cuman ada satu syarat katanya, kata Mbak Darmo. Ini syaratnya apa aja syaratnya saya penuhi.
tuku sate sih. Enggak, kalau saya bukan begitu. Tapi ada satu syarat, kamu benar, sampean benar mau memenuhi, iya. Enggak, syaratnya enggak macam-macam. Tolong ini nanti barong sama alat-alat yang di bawah sini itu nanti naruhnya jangan sembarangan. Kamu bawa itu sebelum malam. Jadi lepas asar itu ya sebelum sandakala sudah harus sampai ke rumahnya kamu. Sudah sampai ke rumahnya kamu, terus naruhnya itu jangan sembarangan, harus ditaruh di sandingan atau kamar yang khusus yang saya omong dari awal. Oh sih, ya baru kayak gitu. Oh saya mah alat saya aja ditaruhnya di sandingan semuanya, nggak sembarangan. Ya ini saya ngomong, saya lebih serius badan mau ngomong saya itu selalu orang ngomong apa yang saya mempertanggungjawabkan, katanya seperti Pak itu. Priadi. Iya, akhirnya cuman itu aja dibawa. Ini kan sudah sore ya, jenengan bawa sekarang. Setelah ngomong ini dibawa terus ditaruh di sandingan, dan jangan lupa yang hari-hari seperti hari-hari tertentu ada ubi rampe, ada segala macamnya dipersiapkan. Jangan lupa disediakan di situ sesajinya. Itu akhirnya disetujui, dan tidak lama setelah itu ada kreo, ada krunya. Pak Priadi itu mengangkat atau membawa lah ya. Iya, mengangkut bukan mengangkat. Itu akhirnya dibawalah tadi ya, ada beberapa barong kurangannya sama tadi jaranannya. Ada kejadian aneh setelah topeng barong itu dibawa ke rumahnya Priadi. Artinya tidak lama si barong sama jarangan itu dibawa sampailah ke rumah Pak Priadi. Pak Priadi itu, iya, ada kejadian aneh, dan itu yang menyaksikan adalah emaknya atau ibunya Pak Priadi itu. Jadi dia itu kan kalau misalnya orang tua lumrah ya, kalau misalnya sore mendekati sandakala sampai maghrib itu ya bukan saja itu nyari-nyari cucu yang masih di luar. Biasa begitu. Kan orang tua kayak gitu. Wis pada ngandang kabeh. Ya kan? Sandakala maghrib. Tarjo wis mlebu, warma wis mlebu, kan seperti itu. Iya, betul. Masuk maghrib. Begitu juga sama ingon-ingon, sama ayam, sama bebek yang masih belum masuk kandang, kan seperti itu. Nah, ketika itu keluar di rumah bagian belakang, namanya wong sugih, pelatarannya kan agak lebar. Itu yang namanya peternakan, yang tidak lebay begitu sih, cuman ada lah. Ya, artinya ada ayam, ada mentok mungkin ada gitu itu ya, ke ada belakang. Ya. Nah, ini belum lama dia melangkah dari pintu belakang. Loh, itu ke siapa? Jadi sandakalanya di era tahun tersebut ya, di mana pohon-pohon juga banyak. Masih rindang banget. Masih rindang sekali. Kalau misalnya siang hari aja kadang-kadang kiyuman itu gelap suasananya. Ya. Apalagi mau mendekati maghrib, itu siapa ya? Kelihatannya gede dari kejauhan. Ada sosok yang gede tapi nggak terlalu tinggi. Nah itu kok gerem-gerem ngono loh. Jongkok. Berdiri di dekatnya kandang ayam, bro. Itu gerem-gerem. Kayak gitu. Siapa yang nggak kaget kan? Simba itu kaget. Saya ngomong Simba karena ibunya Pak Priadi. Priadi cakapnya tua, masa saya bilang nona. Betul. Ya kan? Mungkin banget. Iya. Simba itu kaget mendengar itu. Siapa ya? Makhluk apa kok yang ngono? Kok makhluk apa? Makhluk apa? Menjelang maghrib, saya belum pernah selama hidup saya jadi orang sini gitu, jadi akamsi, nggak pernah lihat yang seperti itu. Tahu-tahu kok ada sosok gede gerem-gerem lagi apa, akhirnya dia itu diberani-beraniin nyincing jarit. Nyamperin bertempur. Saya punya kanuragan yang cukup lumayan, pikir seperti itu kan. Lalu itu melangkah mendekati sosok tersebut. Pas makin dekat ternyata apa,
kaget luar biasa itu namanya Supriyadi. Sebut saja namanya Mbak Suri. Mbak Suri itu kaget luar biasa. Karena apa? Sosok yang hitam itu ketika dideketin, itu ternyata mantunya sendiri, bro. Oh, istrinya Pak Priyadi. Istrinya Pak Priyadi itu kan badannya gede, bro. Gede. Badannya, apa ya? Ya gede, ibu-ibu lah. Ibu-ibu. Enggak, tapi lebih gede lagi, bro. Gede lagi. Badannya itu seger gede. Itu tapi bukan gedenya masalahnya, bro. Dia itu sedang pegang 2 ayam jago, bro. Pegang 2 ayam jago? Iya, pegang 2 ayam jago. Ini lagi dikeletakin dah sih, bro. Oh, lagi dimakan. Lagi mentah-mentah. Aku langsung jadi wong Malang ini loh. Iya. Ya kan, ngomongnya seperti itu. Wong Malang. Jadi lagi dimakan, bahkan gila Mbak Suri ngeliat seperti itu, lagi pos dimakan itu, bukan pakai pisau digorok dulu, terus dibukuti. Itu normal. Itu normal ya. Itu normal. Ini dikeletak-letaki urip-uripan katanya, hidup-hidip itu. Iya, dimakan hidup-hidup. Darah itu kemana-mana gojras kayak vampir ngono loh. Darah kemana-mana ke baju-baju bersimbah darah itu lagi. Wah, dia langsung jerit kan Mbak Suri, ya Allah, ya Gusti Allah, kok kayak gini, apa, kayak ngapon dulu, mau mendekat, kayak gitu doang. Itu udah disentuh, bro, cuman pus krayak. Mental ke pagar. Mental, untungnya kan si Mbak Suri juga punya kan udah kan salto 2 kali, set langsung, jatuh, bro. Jatuh aslinya. Sebetulnya jatuh ya. Jatuh, gua keren-keren. Iya. Itu langsung teriak, Pati, bojomu. Oh, manggil Pak Supriyadi. Wah, karena teriakan seorang mbah gimana sih? Kan timbernya tipis. Betul. Itu menembus hutan belantara semuanya. Akhirnya sampai RT tetangga pun bukan cuma anaknya, bro. Jadi asistennya, anaknya Priyadi, tetangga itu pada nyamperin. Ada apa? What happened? Ya kan? Wah, melihat seperti itu, pada mundur lagi kan? Wow. Ternyata istrinya Pak Priyadi sudah melakukan gitu. Kenapa jadi goreng dulu? Itu kan lebih enak. Saya maunya seperti ini. Enggak, masih makan lah ya, masih makan tadi. Lagi sedep. Mau ditonton makin jadi biasanya. Iya. Ya artinya dia itu nggak nawarin kan? Nggak nawarin. Ya buat sendiri aja masih kurang mungkin ya kan. Jadi mereka sepakat dalam benak masing-masing. Ini bukan sosok istrinya Priyadi yang sesungguhnya. Ini adalah sesuatu. Dia sedang mengalami kesurupan kayak gangguan dari makhluk astral. Pada ambil jarak semuanya. Mau gimana? Wong tadi simbahnya Priyadi yang konon katanya orang ini aja cuman satu gerakan tanpa menyentuh bisa dilemparin. Tapi nggak jatuh sih, bro. Masih bisa lah untuk kecengkang sedikit paling. Ya Allah, boyok seperti itu kan. Biar jangan terlalu tegang. Nah, geger kan. Akhirnya karena warga juga mengenal dari apa yang sering diomongkan, ngomong gedene si Priyadi kuwi, ya kan. Pak, bojomu pak. Oh, tenang. Santai. Yes. Priyadi. Mana sih harus ngetes aku? Apa sih ngetes aku katanya. Dia langsung membacakan sesuatu, ngambil gaman segala macam. Coba disembuhin, bro. Nyampe 1, 2, 3 jurus. Harus bisa orang nggak mempan, tetap aja itu ayam sampai seceker-cekernya habis, bro. Habis 2 ekor itu ya? Nggak ngambil lagi yang lain, masa ceker doyan sih. Itu makan ayam tetap marah. Nah itu kan karena memang ini kondisinya sudah nggak bisa dikendalikan lagi, dan warga di situ semakin banyak tapi semakin jauh nontonnya. Karena ngeri, bro. Pak Priyadi sendiri sudah nggak bisa nanganin. Nggak bisa nanganin. Wong Priyadi gimana mau nanganin istrinya yang kesurupan? Nggak kesurupan aja nggak bisa nanganin. Iya betul. Jemuran, gimana? Gitu. Kan ada ya lelaki yang model begitu, bro. Pada umumnya. Lelaki kan banyak yang tertekan, bro. Kan apalagi kesurupan. Priyadi merasa mawas diri lah, saya tahu diri. Ini kan ada double berarti di dalamnya. Sementara istrinya sendiri saya nggak mampu. Ya akhirnya apalagi ada sosok yang lain. Akhirnya, hei, kamu itu siapa? Nah kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Orang seperti itu kan sambil istrinya kerasukan. Ambil gayem lo khusus. Nah kamu itu siapa? Enggak, kamu itu siapa? Aku kan istrimu.
Oh iya, kata Supriyadi. Enggak, kenapa kamu makan usus, katanya. Enggak sih, dia saling menekan dua-duanya, keras-kerasan gitu kan. Terus pas sudah, karena memang melas mungkin ya makhluknya, ditanyain kamu itu siapa sama Supriyadi itu nunjuknya Barong, bro. Oh, Barong yang tadi dibawa dari Mbak Suryo. Iya, Barong yang dibawa dari Mbak Suryo. Dan itu Barong adanya bukan di sandingan, bro. Itu digeletakin di tanah biasa gitu loh. Oh iya. Ya sama alat-alat yang lain kayak mau dipakai besok malam. Iya. Jadi digeletakin teronggok begitu saja. Itu nunjuk ke situ. Artinya itu sebuah syarat yang dilanggar. Nggak dilakukan khusus, marah atau gimana, itu akhirnya masuk ke sosok istrinya. Itu ngamuk, bro. Dan karena memang Supriyadi juga nggak bisa nanganin, utus anaknya, sebut saja namanya Prapto. Ya, Prapto, iya pak, iya sekarang pak, sekarang Prapto, iya. Ayo jalan, iya lewat mana, bingung kan, karena pintu keluarnya kan nyumpal ibunya itu loh. Iya banyak itu ya. Orang manjat pagar, tuh cangkol, lois rame bro di situ. Hati-hati mas Prapto, asik nonton loh bro. Biasa sambil makanin jagung. Mau nonton kan santai kan. Ada yang lain di sini nonton orang kerasukan ya. Iya, kata yang nonton jangan sembuh-sembuh kek, rame gitu kan. Karena sebel sama ada yang dagang di depan. Iya. Allahu Akbar, ini saya ngarang kalau aslinya tegang banget bro. Itu akhirnya apa? Itu kan rumahnya itu sekitar 1,5 kilo, walaupun jalanannya itu yang tadi makadam itu ya, itu nggak rata, turun naik sampai ke rumahnya Mbak Suryo. Oh panik sih kan, belum sampai rumah, assalamualaikum Mbak Suryo, tolong Mbak Suryo tolong. Itu kan kalau jam-jam segitu nggak umum ada orang teriak-teriak. Iya, jam-jam maghrib lah hitungannya kan itu. Itu sampai Isya bro, sampai udah Isya lebih berarti kan. Di sana kan udah 10-11 jam. Ya karena coba ditangani sendiri sama ya, Pak Supriyadi ya, tapi nggak mampu ya. Akhirnya sampai Isya, tapi nggak mampu juga. Itu panik sekali di sana tuh, matur sama Mbak Suryo. Mbak Suryo kan yang namanya udah malam ya, udah di ruang santainya dia sambil bikin kopi, menikmati keantengannya suasana desa, sambil sebentar lagi anak cucu mau yang makin banyak gitu. Itu dikagetkan suara anak teriak-teriak, ada suara orang di luar itu teriak-teriak, geduk-geduk pintu, geduk-geduk saka begitu kan. Akhirnya keluar, pas keluar ngomong dia kalau misalnya ibu saya itu sedang kesurupan, nggak bisa ditangani sama bapak saya. Oh, waduh, kok bisa begitu ya dek? Duh kok pak, kulo digenggen mriki, saya disuruh ke sini. Bos itu lagi panik bahkan mau duduk aja nyampe ke jengkang-jengkang, saking kayak orang takutan nggak jelas gitu loh. Duduk sini. Itu nggak lama Mbak Darmo itu datang. Oh mbak, kelersan dengan mriki. Iya, ada yang rame katanya. Artinya si Mbah Darmo ini udah merasakan ada sesuatu. Iya, maksudnya kenapa mbah? Ada yang nggak beres. Mbah ya pinteran. Mungkin dia melihat dari Paso Benggala di sana atau dari kuku begini ada pelanggaran pada etik seperti itu. Di pasal 19 ini. Langsung ke situ ke rumahnya si Mbak Suryo itu kan. Langsung. Oh itu nggak lama Supriyadi menyusul tergesa-gesa, dia masih pegang pusakanya, kayak orang lagi mau ngoncogi bahasa sininya lah. Itu langsung datang, Mbak Suryo, Kang Suryo, ada Mbak, ada Kang. Kayak mulut itu asal keluar dari mulut aja. Saya tolong, kebetulan ada jenengan Mbak Darmo, kebetulan jenengan istri saya itu seperti itu. Istrinya kenapa? Istri saya kesurupan. Lah ya ditangani, kamu kan mbak, kamu kan orang pintar. Diam sebentar, dia ditangani sana. Bapak nggak mampu katanya, yang ngomong gitu tadi anaknya Prapto. Bapak nggak bisa, nggak mampu. Iya, saya nggak mampu, saya tolong dibantu Mbak Darmo, saya dibantu Mbak Darmo. Aduh, piye iki, katanya kamu orang pintar nanganin kayak gitu nggak bisa. Tolong saya dibantu berapapun katanya, berapapun biayanya. Apa saya transfer pakai dana atau apa gitu kan. Itu ini nggak bisa karena kodok bunyi lagi bro. Suasana di pendopo rumahnya Pak Suryo, Mbak Suryo itu begitu tegang dengan tadi ya laporannya
dua orang ya, ada Prapto, ada bapaknya di situ. Kan akhirnya yang lain juga yang ada di rumah itu juga ikut gaduh gitu. Ikut, ya ada apa sih? Wajah iya, ini apa? kayak naon? Enggak, orang malah gue ngomong begitu. Kenapa ki? Kurang ngerti. Yuk nonton itu kan, tapi kan nggak sopan. Iya. Kan dari jauh-jauh sayup-sayup. Orang gelut. Kadang-kadang penonton kalau nggak gelut nggak rame, bro. Tapi kan itu di rumah Mbak Suryo, iya. Sepi, ada yang paling ya anggota keluarga Kita keluarga paling rewang-rewangnya gitu kan. Terus itu akhirnya ngomong Mbak Darmo, ini ndak bisa, kamu sudah melanggar kesepakatan pasal 19. Ya. Mau MOU. Iya. Jadi ada klausal-klausal yang dilanggar ya kan. Jadi kalau misalnya ini diteruskan, saya yang jemput nggak bisa, harus balik ke sini. Kamu yang bawa ke sana, kamu juga yang ngulangin. Nggak bisa saya jemput. Mau bagaimanapun caranya saya yang ngerawatin, tetap harus yang mengembalikan kamu juga. Oh, terus gimana? Saya nanti bawa ke sini, saya nggak bisa kalau istri saya kamu dalam posisi seperti itu. Tetap ada caranya. Itu akhirnya diterangin sama Mbak Darmo. Sementara Mbak Suryo, ya dia cukup sebenarnya nggak enak, ya kasihan, tapi gimana, orang ini emang rada cara bahasanya ini atau kurang ajar, petakilan, cawi, ini asem, aja sih dicekel yo. Jadi saya emosi sih. Nah itu dikasih tahu sama Mbak Darmo, kalau nanti ini syaratnya, ini baru saya komunikasi sama yang itu kan dari jarak jauh. Ya. Iya, dia mau dibawa pulang dan istrimu itu bisa selamat lagi. Kalau kesininya kamu harus bawa itu balik lagi si Barong itu berikut yang lain. Itu dalam situasi seperti lagi tanggapan. Sedang dipakai lah. Dipakai. Kok begitu? Ya kamu mau istrinya selamat apa enggak? Gigi kurun. Jadi itu syaratnya harus ada gendingan lengkap yang mengiring. Itu kan kalau misalnya jalan lumpingan, jalan itu kan ada khasnya, ada trompet loh. Kayak gitu kan. Jadi yang paling berat lagi buat Priadi, syaratnya itu jaranan biasanya itu kan laki-laki ya, cowok. Walaupun kalau kemarin itu ya cewek-cewek ada juga banyak. Dulu itu banyak kan cowok. Itu harus yang naikin jaranannya itu cewek. Syaratnya itu cewek. Yang barong juga cewek, yang naik jaranan juga cewek. Kalau barongnya enggak, itu jaranannya khusus jaranannya itu harus perempuan yang naik. Dan lebih lagi yang lebih beratnya lagi, salah satu jaranan pusat lah, ada jaranan inti itu yang naikin harus istrinya Supriyadi sendiri. Itu harus dia sendiri yang naik. Ya tapi entah bagaimana ceritanya, memang harus begitu dan akan bakalan mau naik itu. Syaratnya. Karena dia kan di luar kendali kan, dan dia keinginannya itu sendiri untuk pulang seperti itu. Jadi itu pun harus diikat. Kalau itu kan kalau misalnya jaran atau kuda ya biasanya itu ada pelana atau tambang, talinya yang buat megangin, itu khusus harus pakai tambang yang buat ngikat sapi, kencangnya sapi kayak lo. Tali yang gede, ya sapi harus jantan. Sapinya harus jantan. Jadi nggak boleh pakai tali wedus, bro, nggak main, bro. Tali kebo juga nggak boleh. Nggak boleh. Tali buat sembarang tali ini biasanya. Mungkin di nalarnya yang naikin juga badannya gede kan nggak boleh talinya sembarangan. Nggak boleh sembarangan talinya. Nggak boleh sembarangan, itu aja sih. Nah ini harus seperti itu. Alat musik harus dimainkan, nggak boleh putus sama sekali. Oh berarti gamelan juga main ya? Main semuanya, sepanjang jalan berarti. Iya, seperti ada tanggapan, ketemunya seperti itu, dan udah boleh melebihi jam 1 malam sampai ke rumahnya Mbah Suryo. Dan juga tali ini harus dipegang oleh suaminya sendiri, nggak boleh orang lain, nggak boleh dilepaskan 1 menit pun nggak boleh, harus sambari si Pak Priyadinya itu harus bawa alat gamelan lengkap ya, nggak semuanya, sebisanya lah dia harus baca. Mungkin yang tadi boleh pinjam sama Mbak Suryo mungkin. Kalau gamelannya ada sendiri, Nah itu kan akhirnya itu ya menjadi sebuah kayak tontonan yang dadakan, membuat warga itu gaduh. Yang tadinya nonton ngelihat apa yang terjadi itu udah paham,
itu mereka aja ngeri, apalagi yang udah tidur sore tahu-tahu ada suara gendingan. Iya, mereka langsung keluar. Mungkin ada suara teriak-teriak juga mungkin ya. Iya, ada suara teriak-teriak, pecutnya apanya kan ada, bro. Oh iya. Nah itu mereka itu keluar berduyun-duyun keluar itu menuju jalan tersebut, jalan yang ya konturnya itu enggak rata turun naik, maka ada malam-malam itu pating relip, jadi penerangannya ada patroma, obor, itu persis lah kayak orang ada tanggapan tapi malam hari, umumnya kan siang. Ya kan jadi tontonan gratis, bro. Memang awalnya seperti itu, pas ngerti kasusnya ini ngeri nontonnya karena udah di luar sadar, kebanyakan seperti itu. Apalagi melihat istrinya Pak Priyadi itu enggak masuk akalnya. Dia itu punya badan gede, ya saya bilang gemuk, nggak obesitas tapi ya gede aja. Gede, badannya gede, naik jalanan tapi lincahnya itu enggak umum. Bisa pencelitan luar biasa, jogetnya, narinya, sampai kadang-kadang itu mau naik ke atas pohon, bro. Itu kan sering saya lihat seperti itu, nggak normal kayak dulu kecil. Iya, naik ke pohon kelapa sampai tengah, mudun lagi, turun lagi. Itu seperti itu. Ngomong orang ngeri, jadi teriak-teriak orang juga banyak ikut histeris saat itu. Tapi udah kadung, pengen lihat penyelesaiannya seperti apa sih, kayak gitu loh. Dan dalam perjalanan tersebut, saya nggak semua saya ceritakan ya, yang jelas terjadi banyak hal-hal yang di luar nalar. Yang nonton juga ada yang ikut kesurupan, ada anak kecil yang histeris melihat seperti itu. Malam-malam ya. Saya kalau melihat siang aja kan kadang sosok barong seperti itu. Kalau mendekat itu kan serem, apalagi malam. Barongan. Terus ada bias cahaya dari obor sedikit. Kayak apa seremnya kan? Itu melihat istrinya Priyadi itu di luar batas gerakannya apanya. Dan yang dilalai harus belahi ya, harus apes. Priyadi itu entah kebelet kencing atau capek itu. Akhirnya tambangnya itu lupa diserahin sama anaknya. Sama Prapto itu. Sementara. Iya, itu pegangin sebentar loh, Dek, pegangin sebentar ini, Bapak mau pipis. Mungkin seperti itu. Gipang, itu lagi pas dipegang, si ibunya itu yang jadi jaran itu langsung lari sekencang mungkin, itu sampai ketarik nggak bisa megangin itu, sampai kegerus sama makadam sininya. Berarti sampai ke bawah keseret itu nyampe pada brodol semuanya itu, bro, berdarah-darah semua. Orang histeris semuanya kan, tapi akhirnya bisa ditenangin lagi. Dan sadar, Priyadi itu sadar, iya saya nggak boleh lepasin, saya lupa. Tapi untungnya treknya itu nggak begitu jauh, kayak 1,5 km, segitulah treknya. Itu akhirnya sampai juga di rumahnya Mbak Suryo. Dan kerennya lagi, yang nyambut pun harus ada gendingannya juga syaratnya. Jadi repot semuanya. Iya, jadi artinya di sini ketika penyambutan pun Pak Suryo mengadakan gendingan juga ya. Iya, harus begitu syaratnya. Jadi di sana juga ada tim penyambut, ada gendingannya juga. Terus pawon di belakang. Kalau pawon di sini kan dapur yang ada tungku yang buat masak begitu ya. Tungku. Iya, kalau di sini kan pawon itu ruangan dapur namanya pawon. Kalau di daerah Kidulan, Wetan sana pawon itu ya tungku. Begitu ya. Jadi itu syaratnya ya, nanti pas datang si istrinya Priyadi itu langsung ke pawon sana, bledas ke pawon, bukan ke depan. Langsung ke pawon, dan pawon itu udah disediakan, udah dinyalain semua barangnya di situ. Udah ada apinya itu. Udah ada api. Jadi warga yang paling dekat si Pak Suryo ya, karena Mbak Surya karena nggak jauh dari rumahnya Priyadi paling 1 kilo ya, karena ada rame-rame ke sana. Udah ada yang ke rumah Mbak Suryo juga. Mbak Suryo paling timnya sendiri yang ngiring semua, jadi melihat semua prosesi itu. Ngeri, bro, banyak hal-hal yang di luar nalar dan nggak seperti kayak tanggapan pada umumnya. Bahkan mungkin Pak Lurah ngintip-ngintip nonton, bro. Bisa jadi, pasti dengar juga. Besok batal aja mungkin seperti itu, bro. Yang gila ini sih kayak gitu. Pas itu sampailah ke rumahnya Mbak Suryo, itu langsung ke belakang, brutus loncat lari ke sana, masih pegangin Pak Priyadi itu. Pak Priyadi ya, langsung ke pawon itu di atas tungku, dieta-eta, bro, turak-turak injek-injek di situ. Sama api yang nggak mempan, nggak kena barang, nggak mempan, nggak umum. Dan di belakang posisinya gelap, ada api seperti itu. Ada jaranan, orangnya gede, siluet hitam, kendaraan bara yang seperti itu. Kayak apa situasinya?
itu ya kalau yang perempuan kan kadang-kadang under control, dia itu nonton ngeri tapi nonton. Ini kayak apa sih? Takut nonton. Takut jerit-jerit. Wis kan. Akhirnya turun tangan Mbak Darmo karena memang sudah sampai ke situ, ditenangin, diritualkan sama Mbak Darmo. Akhirnya semua itu berangsur mulai semua bisa dikontrol, bisa dikondisikan. Nah, semua prosesi pengantaran itu selesai, langsung jatuh, plak. Istrinya Priyadi nggak sadarkan diri, bro. Pingsan atau kelelahan, yang jelas dia roboh. Terus akhirnya diurusin, terus permintaan yang maaf yang benar-benar lah dari Pak Priyadinya untuk ke Mbak Suryo, ke Mbak Darmo, dan untuk para leluhur, untuk para ya gampangannya damyang yang nggak kelihatan itu. Ya semua sudah terjadi seperti itu. Ya dipikir para warga sih akhirnya yang belum jelas itu kenapa mengapa, kan dari satu warga ke warga lain ya, dari mulut ke mulut, ada yang dikurangin, banyak kan yang ditambahin. Pantesan dia ditembak gitu, tuh macam-macam. Akhirnya sampai dia itu yang aturan kepala lurah itu dapat jatah tanggapan, itu enggak, malah dapatnya Mbak Suryo, ketemunya seperti itu. Pertanyaannya, apakah setelah seperti itu semuanya selesai? Ternyata menurut spekulasi warga yang melihat, menyaksikan rentetan kejadian tersebut, ya desas-desusnya tetap belum selesai, belum ada ujungnya. Karena memang lolos istrinya Priyadi, tapi setelah 2 hari dilalai, emaknya Supriyadi yang menyaksikan pertama kali istrinya kesurupan itu, emaknya meninggal. Si Mbak Suri itu meninggal. Jadi tetap digowo. Tadi ibunya Pak Supriyadi ya? Iya, itu bahasanya digowo. Karena kalau misalnya pelanggaran itu terjadi, ya tidak ada tadi ya dibalikin lagi seperti semula syarat tadi, ya istrinya Supriyadi yang nanti kegowo atau dibawa. Yang malah yang nggak selamat istrinya. Iya, ini setelah balik malah yang kegowo mbaknya. Tapi ya itu kan hanya spekulasi, nyatanya kan sudah sepuh, terus mungkin banyak kejadian kayak gitu, jadi shock atau apa seperti itu. Itu sih ceritanya dari Mas Andi di Pontianak, bro, yang menceritakan semua sebuah kejadian horor tentang jaranan di tahun 83 atau 82 silam. Yang itu, bro, apa namanya, yang berkaitan dengan mbahnya sendiri ya, mbahnya Mas Andi ya tadi ya, yang dialami oleh mbahnya Mas Andi dan juga mungkin keluarganya lain. Iya. Itu saja cerita dari kami. Semoga cerita ini bisa menghibur. Terima kasih sekali untuk Mas Andi yang sudah kirim-kirim cerita ke HS. Ditunggu cerita-ceritanya juga dari teman-teman yang lain. Monggo hubungi kami. Untuk yang ingin bercerita, berbagi kisah horor ataupun ingin terhubung dengan kami langsung. Ya, sekali lagi terima kasih buat Mas Andi. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian cerita ini terlalu banyak bercanda atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan ya Mas Jalu ya. Betul. Kita undur diri, ketemu lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan lagu rindu di hati, puisikan segala rasa di jiwa untukmu.